Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out with... Kita semua, perkenalkan nama saya Angelus Rima Kartino, NIM 61605071900035, jurusan Teknik Elektro. Dan nama kedua teman saya yang membantu dalam pembuatan tugas sistem telekomunikasi ini yaitu Fajar Maranu dan Jeffrianto Paburusan. Jadi tujuan kami dalam pembuatan video ini yaitu akan menjelaskan tentang apa itu telegraf, sejarah singkat tentang telegraf, fungsinya apa, cara kerjanya bagaimana, dan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada telegraf. Jadi yang pertama, sejarahnya. Pada awal tahun 1830, telegraf elektrik berkembang dengan digunakannya tegangan listrik untuk mengontrol elektromagnet yang didengarkan pada ujung-ujung transmisi. Pesan pada telegraf dikirim oleh operator telegraf menggunakan kode Morse yang terkenal dengan nama telegram atau kabelgram, sering disingkat dengan pesan kabel. Sebelum telepon jarak jauh ditemukan dan banyak digunakan, telegram sangat terkenal. Telegram biasanya digunakan untuk perjanjian bisnis dan tidak sama dengan email. Telegram sering digunakan untuk pengiriman dokumen resmi dan perjanjian bisnis. Kode Morse adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Kode Morse ini adalah bahasa yang digunakan dalam telegraf elektrik dengan elektromagnet. Kode Morse dapat ditranslate dan pendengarnya dalam bentuk tulisan. Jadi, telegraf merupakan sebuah mesin untuk mengirim dan menerima pesan pada jarak jauh. Kata telegraf yang sering didengar saat ini secara umum merupakan telegraf elektrik. Telegraf ditemukan oleh seorang warga Amerika bernama Samuel Morse bersama dengan asistennya Alexander Bain. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Jeffrianto Paburusan. Nomor stambuk saya 61605071 934. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari telegraf dan fungsi dari telegraf. Cara kerja telegraf yaitu telegraf bekerja dengan mentransmisikan sinyal listrik melalui kabel yang diletakkan di antara stasiun atau pos telegram. Sinyal ini berupa kode yang disebut kode Morse. Kode Morse mengkodekan setiap huruf satu alfabet. Dalam bahasa Inggris menjadi kombinasi titik dan garis untuk setiap huruf. Telegraf adalah salah satu metode telekomunikasi di mana huruf-huruf, angka-angka, dan simbol-simbol diberi kode. Diubah ke dalam bentuk sinyal-sinyal listrik dan dikirim ke tempat yang jauh melalui saluran transmisi. Kemudian diubah kembali menjadi informasi yang asli dan dicatat. Hal itu dilakukan untuk memperoleh teknik daripada pengetokan suatu kunci pengirim atau pengetikan mesin tulis, mesin jauh, agar mengubah bentuk ciri bahasa tertulis ke dalam kode-kode. Walaupun cara memperoleh kemahiran ini sulit dan menghendaki usaha, namun ilmu telegraf mempunyai jasa yang besar, yaitu informasi dapat dicatat dan berita yang dicetak dapat ditinggalkan kepada si alamat. Bahkan jika ia pergi dari tempatnya yang dianggap sebagai ciri yang paling banyak digunakan dalam teknologi ilmu. Telegraf biasanya masa kini dinas relaks dan transmisa. Data telah memperoleh perkembangan pesat dalam bidang komunikasi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi telegraf. Fungsi telegraf adalah untuk mengirim pesan tertulis jarak jauh tanpa menggunakan sarana transportasi fisik seperti pada surat menyurat, melainkan dengan kabel. Telegraf menggunakan isyarat listrik dalam bentuk kode Morse. Ya, sekian dari penjelasan saya tentang cara kerja telegraf dan fungsi telegraf. Jika ada kekurangan dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fajar Maranu, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Paulus, jurusan Teknik Elektro. Jadi, pada kesempatan ini saya akan sharing tentang kelebihan dan kekurangan dari telegraf. Sebagaimana kita tahu bahwa suatu alat itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Olehnya itu, telegraf juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Ya, kelemahan dari telegraf itu yang pertama adalah kita harus mengetahui bahasa sandi telegraf. Ya, untuk mengoperasikan telegraf harus mengerti bahasa sandi atau Morse, karena ini akan diterjemahkan menjadi huruf dan angka. Dan yang kedua adalah tidak praktis. Kenapa tidak praktis? Karena kita tidak bisa membawa-bawanya. Dan yang ketiga adalah memakan waktu yang lama dan ketinggalan zaman. Memakan waktu lama karena waktu yang dibutuhkan untuk mengirim telegram dari suatu tempat lain adalah kurang dari suatu hari menggunakan kabel elektrik bawah laut. Dan seiring berjalannya waktu, telegraf pun terasa ketinggalan zaman karena banyak teknologi baru yang mulai bermunculan, sehingga telegraf dianggap ketinggalan zaman. Dan yang keempat adalah biayanya mahal. Iya, karena tarif telegram dihitung per karakter dan dihitung termasuk tanda baca. Adapun kelebihan dari telegraf itu sendiri adalah yang pertama, tidak berpengaruh pada cuaca, dan yang kedua adalah tidak bisa disadap, yang ketiga adalah cepat sampai kepada penerima pada zamannya, karena orang tidak lagi harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan pesan yang dikirim dari suatu tempat melalui pos. Ya, baik, terlepas dari kelebihan dan kekurangan telegraf, kita patut berterima kasih karena dengan ditemukannya telegraf menjadi awal untuk merevolusi teknologi di bidang komunikasi. Terciptanya komunikasi tanpa kabel menggunakan gelombang elektromagnetik, yang sekarang gelombang ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, demikianlah hal yang bisa kami sharing mengenai telegraf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan sekian, terima kasih. Saving sound.